Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan lanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu bersama saya, Ibu Juliana Ekowati, kelas 9 SMP Negeri 32 Gresik. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Kita baca basmalah sebelum kita melanjutkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita sudah mempelajari negara Jepang dan negara Amerika Serikat, yang ketiga ini adalah negara Inggris. Kita lihat di sini peta negara Inggris beserta bendera yang sudah terpampang. Kita bisa melihat bersama. Kondisi alam negara Inggris. Yang pertama kita pelajari letak dari negara Inggris. Kalau kita lihat dari peta tadi, maka kita akan tahu bahwa Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai dengan 2 derajat bujur timur. Kalau kita lihat dari letak bujurnya, maka di situ 0 derajat bujur berada pada negara Inggris, tepatnya berada di kota Greenwich yang membatasi antara bujur barat dengan bujur timur. Di garis 0 derajat tersebut maka bisa dibuat sebagai patokan waktu di dunia. Kemudian batas-batas dari negara Inggris di sebelah timur dengan Laut Utara, di sebelah selatan dengan Selat English Channel, sebelah selatan Samudra Atlantik dan sebelah barat Irlandia dan Samudra Atlantik. Kita lihat dari letak lintangnya, maka Inggris memiliki iklim sedang yang berada di 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara. Iklim sedang tersebut, negara Inggris juga dikelilingi oleh lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri-ciri sejuk dan basah. Kondisi letak lintang di negara yang beriklim sedang, maka suhunya juga mempunyai suhu yang dingin, yaitu suhu rata-rata tahunan antara 4 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius pada musim dingin dan 12 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius pada musim panas. Kemudian kalau kita lihat dari bentuk muka bumi negara Inggris, wilayah Inggris ini terbagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan wilayah dataran rendah yang bergelombang di sebelah selatan dan sebelah timur. Kemudian geologinya, Inggris memiliki sumber daya yang beragam, termasuk batu bara yang mendukung revolusi industri. Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasuk kebutuhan energi selama abad 20. Nah, sekarang kita lihat salah satu keadaan alam di negara Inggris. Di sini ada danau namanya Danau Distrik yang berada di daerah yang bergunung-gunung. Kemudian kita lihat flora fauna di negara Inggris. Tentunya dipengaruhi oleh iklim yang ada di negara Inggris karena mempunyai iklim dingin, maka flora faunanya juga flora fauna yang sesuai dengan iklim dingin. Di sini ada flora lumut sphagnum yang berupa lumut-lumutan. Selain itu juga terdapat banyak flora yaitu pohon ek dan elm, kemudian horse chestnut, spruce Norwegia, dan lance dari Jepang. Kemudian hewannya ada hewan rusa merah, ini hewan dari negara Inggris atau fauna yang berada di negara Inggris. Selain itu juga ada Raja Wali Emas yang berasal dari Skotlandia yang juga
terdapat di negara Inggris. Kita lihat kondisi penduduk dari negara Inggris. Nah, di situ ada gambar penduduk di negara Inggris yang mencapai 65,1 juta jiwa. Kemudian pertumbuhan penduduknya sekitar 0,4%, lebih rendah dibanding dengan negara Indonesia. Dan 80% tinggal di perkotaan. Ini juga kebalikan dengan negara Indonesia. Kalau Indonesia sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan. Sedangkan penduduk aslinya terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt dan bangsa Jerman, yang merupakan penduduk yang berkulit putih, sehingga presentasinya juga lebih besar, yaitu 87,5%, dan selebihnya itu merupakan penduduk yang berkulit hitam. Demikian anak-anak, jadi negara Inggris tersebut berada di benua Eropa, tepatnya berada di Eropa Barat. Nah, ini tugas yang ketiga, bisa kalian kerjakan di rumah dan segera kirimkan ke Bu Yuli. Inggris disebut dengan Britania Raya, United Kingdom, dan England. Apakah ada perbedaan di antara ketiganya? Kalian jelaskan. Kalian bisa membaca buku IPS K13 edisi revisi. Di situ kalian akan menemukan jawabannya. Selamat mengerjakan. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.